sebagai raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah. Engkaulah Raja kami, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Allah yang perkasa. Oh Yesus, Engkau Bapa yang baik, Engkau yang layak kami agungkan, Engkaulah yang layak kami tinggikan namamu Yesus. Haleluya. Engkau mulia Tuhan, Engkau Allah yang memperhatikan hidup umat-Mu. Engkau Allah yang mengasihi kami. Oh Yesus. Sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sebuah anugerah yang besar kalau kami boleh melayani Tuhan di tempat ini. Sebuah kebanggaan kalau kami boleh melayani Engkau Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikan hati kami seperti hati seorang hamba. Karena kami tahu pelayanan kami tanpa urapan Tuhan, ibadah kami, suasana tempat ini menjadi kering dan tidak ada artinya. Kami mengundang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini dan mengurapi kami. Urapi worship leader ya Allah, urapi para singer. Biarkan mereka menyanyi seperti Daud menyanyi. Mereka menyanyi dengan segenap hati mereka. Kami berdoa, urapi mulut dan lidah
percaya bahwa Engkau bertata dalam setiap pujian umat. Kami juga berdoa untuk pemain musik. Mari Tuhan urapi tangan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, urapan Elisa mengalir. Ketika mereka memainkan alat musik, Engkau disenangkan. Dan Kau bertata dalam pujian umat-Mu ya Allah. Kami juga berdoa untuk soundman, multimedia. Tuhan juga memberkati, mengurapi mereka semua. Menerima tamu, pelayanan perjamuan kudus, para kolektan, dan urapan yang sama Tuhan mengurapi kami semuanya. Kami mau bersatu hati ya Tuhan untuk melayani Kau, Raja di atas segala raja. Kami berdoa suasana surgawi di tempat ini, ada damai sejahtera Tuhan ada di tempat ini. Ada sukacita Tuhan ada di tempat ini ya Allah. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir di tempat ini. Mari Bapa, berkati dan urapi mereka. Percepat langkah mereka untuk bisa beribadah bersama di tempat ini, menikmati pujian, bahkan menikmati firman Tuhan yang merupakan kekuatan untuk hidup mereka. Kami berdoa ketika mereka mulai membuka pintu gereja, mereka sudah dilawat oleh Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini, mengurapi gereja, mengurapi seluruh jemaat, seluruh pelayan Tuhan, bahkan hamba yang akan memberitakan firman. Mari Bapa berikan hamba hikmat, marifat, pewahyuan dari surga untuk apa yang hamba sampaikan berupa isi hati Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus menolong hamba. Terima kasih Bapa, kami siap untuk melayani Kau, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur dan percaya, katakan amin dan selamat melayani semua.
ibadah kami itu dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Satu bagi berdiri saudara. Yang tadinya merasa bahagia, hari ini sudah merasa bahagia. Kenapa merasa bahagia? Karena kita menerima Tuhan kita. Saudara seiman. Amin. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus rasa puja kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan saudara semuanya bersebut. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjukkan hati saudara. Kau sahabatku, kau sahabatku,
Kita bersuka cita, amin. Seperti usia rindu Engkau Tuhan, begitulah jiwa kami merindukan Engkau Yesus. Jamah hati kami, jamah roh kami, jamah jiwa kami. Sikikana ya la 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 bas, sikikana ya la. Ina ya la 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 bas, sikikana ya la takana la bas, sikikana. Sikikana ya la 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 bas, sikikana ya.
pujian dan penyembahan dilantunkan, saya merasakan bahwa Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus mau mengurapi engkau dan saya. Dan saya tahu bahwa ada suasana surga di tempat ini. Oleh sebab itu, tinggalkan segala kekecewaan. Tinggalkan segala yang pernah mengecewakan engkau. Saya berdoa biarkan damai sejahtera Allah dan sukacita Tuhan ada dalam hati kita, sehingga kita bisa menikmati pujian dan penyembahan akan firman Tuhan. Katakan, Yesus kami puja dan kami sembah. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah
Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Biarkan setiap pujian dan penyembahan umat-Mu seperti bau yang harum, dan Engkau disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami. Dan hari ini kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Oleh sebab itu bajak hati kami yang paling terdalam, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar tidak sia-sia. Kami tahu firman Tuhan yang hebat, yang berkuasa, akan mengubah paradigma kami, bahkan memberikan kami jawaban bagi hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya, dan pakai hamba-Mu sebagai corong bima berkat untuk menyampaikan isi hati Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya boleh katakan amin. Saudara kasih Tuhan, sebelum duduk kasih salam kiri dan kanan, katakan kamu semakin ganteng dan cantik hari ini. Haleluya. Ya. Minimal 2-3 orang saudaraku. Apa kabar semua? Semua bersuka cita? Yang bersuka cita, yuk sekali lagi bisa lambaikan tangan dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku, hari ini saya akan berbicara mengenai keluarga. Dan hari ini juga saya akan berbicara mengenai berkat. Karena keluarga dan berkat itu merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya yakin bahwa saudara ingin memiliki keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dan bagaimana supaya berkat Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Tema yang Tuhan taruh di dalam hati saya adalah keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Oleh sebab itu saya mengajak saudara untuk membuka firman Tuhan, Kejadian pasal yang ke-12 ayat kedua. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang kedua berkata demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Saya percaya bahwa kita setiap keluarga ingin hidup kita selalu diberkati Tuhan. Semua pasti setuju dengan statement saya. Tidak ada seorang orang tua yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan buat keluarga kami susah. Gak ada, saudara. Setiap keluarga pasti menginginkan bahwa keluarganya itu hidupnya diberkati Tuhan. Anak-anak semuanya pada sehat, anak-anak hidupnya bisa, kalau memang dia sudah bekerja, diberkati oleh Tuhan. Kalau masih sekolah, kita berdoa sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Pasti kita berdoanya begini, Tuhan, biarkan anak-anak kami pintar ya Tuhan. Dia bisa bersekolah dengan baik, dia bisa kuliah dengan baik, dia bisa menyelesaikan dengan yang terbaik. Itu pasti yang didoakan orang tua. Dan semua keluarga juga pasti menginginkan hidupnya ada damai sejahtera, hidupnya penuh dengan sukacita. Apa jadinya kalau sebuah keluarga hidupnya selalu ada pertengkaran dan percekcokan? Saya yakin bahwa berkat itu tidak akan turun dalam keluarga itu. Bagaimana berkat Tuhan bisa turun dalam keluarga kita? Bagaimana berkat Tuhan itu bisa turun atas hidup kita? Kalau selalu suami dan istri selalu berselisih paham dan bercekcok dan mengatakan aku yang benar, engkau yang salah, dan yang satu pasangan juga tidak mau kalah. No, saya yang benar, kamu yang salah, saling menyalahi. Bagaimana berkat Tuhan itu bisa turun?
bisa Tuhan, cukupkan kehidupan anak-anakku, cukupkan kehidupan keluarga. Kalau bisa anak-anakku semua berhasil. Jadi setuju ya dengan saya bahwa kita perlu berkat, kita perlu blessing untuk ada dalam hidup kita, untuk ada dalam keluarga kita. Namun pertanyaannya, untuk saudara, apa tujuan akhir berkat Tuhan jika keluarga saudara diberkati? Apa tujuan akhir saudara jika pekerjaan dan usaha saudara diberkati oleh Tuhan? Apakah berkat-berkat itu hanya dinikmati untuk diri sendiri? Apakah berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam pekerjaan usaha yang berhasil, apakah hanya untuk keluarga saudara sendiri? Alkitab mengatakan, aku akan memberkati engkau dan engkau harus menjadi saluran berkat. Artinya saudaraku, berkat yang saudara terima, benar saudara bisa menikmati, saudara bisa kelola dengan baik. Tetapi bukan sampai di situ saja, saudara harus juga menjadi berkat untuk banyak orang lain. Berkat itu juga harus saudara sampaikan juga, diberikan juga kepada gereja yang membutuhkannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan, seperti di Kejadian 12 ayat 2. Tuhan mengatakan bahwa aku akan memberikan engkau, menjadikan engkau bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau, membuat namamu masyhur. Tetapi Tuhan katakan, dan engkau akan menjadi berkat, dan engkau harus menjadi saluran berkat. Keluarga yang sehat secara rohani bukan keluarga yang hanya mau menerima saja, hanya ingin menerima berkat Tuhan saja, tetapi keluarga yang sehat rohani harus menjalankan firman Tuhan. Kita juga harus memberi. Bagaimana hidup kita akhir-akhir ini? Apakah berkat itu hanya saudara nikmati sendiri? Apakah berkat-berkat Tuhan itu hanya dinikmati oleh keluarga saudara sendiri, tanpa saudara tidak membagikan kepada orang yang membutuhkan? Tidak ada empati kepada gereja Tuhan. Bahkan saudara tidak pernah memberikan persembahan persepuluhan ke dalam gereja Tuhan. Padahal Tuhan sudah katakan Matius 3:10, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumahku supaya rumahku ada makanan, dan Tuhan katakan, ujilah aku. Apakah aku tidak membuka engkau tingkap-tingkap langit dan memberkati setiap pekerjaan dan usaha? Ibaratnya saudaraku, bola sudah di tangan saudara. Saudara membawa bola itu kemana? Saudara bisa makan sendiri, dan berkat itu hanya sampai di situ saja, atau saudara mulai memiliki hati. Apa yang dimaunya Tuhan, saudara berikan. Apa haknya Tuhan, saudara berikan. Tuhan kata, aku akan memberkati engkau sendiri, tapi engkau harus menjadi berkat. Yang poin yang pertama, klik. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang menempatkan Tuhan di pusat kehidupan. Mazmur pasal 127 ayat 1a berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ini perkataan Tuhan yang sangat dalam untuk kita pikirkan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun usaha dan pekerjaan saudara, sia-sialah usaha saudara. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah tangga saudara, maka sia-sialah rumah tangga itu. Rumah itu, saudaraku, gambaran dari rumah tangga kita. Maka itu Tuhan jelas mengatakan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, yang membangun keluarga saudara, apa jadinya rumah tangga itu? Pasti penuh dengan keegoisan, suami dan istri merasa menang sendiri, merasa diri yang paling hebat, merasa diri yang paling benar. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga saudara, keluarga saudara, pasti hubungan suami dengan istri pasti tidak ada damai sejahtera.
Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Dia tidak mau anak-anaknya hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, pekerjaan usaha saudara, ketika saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, pekerjaan dan usaha saudara diberkati oleh Tuhan. Kamu setuju, katakan amin. Tapi ingat saudara, bahwa usaha pekerjaan saudara harus Tuhan yang bangun. Harus Tuhan yang bangun. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita. Karena kekuatan manusia sifatnya terbatas, Pak. Karena kemampuan kita sifatnya terbatas, Bu. Oleh sebab itu kita harus menyerahkan kehidupan kita, memberikan Tuhan yang penuh dengan kekuatan yang unlimited itu untuk memberikan kita kekuatan untuk kita bisa berusaha. Apa jadinya kalau pekerjaan usaha itu saudaraku Tuhan tidak berkati? Saudara bolehlah saudaraku pergi pagi pulang malam, saudaraku kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kalau tidak ada berkat Tuhan, itu berkat itu mengalir seperti aliran seperti alirannya ciprat-cipratan saja. Saudara kan mau kan pekerjaan dan usaha saudara diberkati oleh Tuhan kan? Mengalirnya itu seperti sungai yang mengalir kan? Mari memberikan waktu kepada Tuhan dan menempatkan Tuhan segala pusat kehidupan kita, bukan yang lain. Katakan kepada orang kiri dan kanan, bukan yang lain. Saya hanya mendengar 1-2 orang yang mengatakan itu. 1, 2, 3 katakan kiri dan kanan, bukan yang lain, cuma Tuhan pusat kehidupan kita. Yuk kita berikan tepuk tangan kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita harus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, saudaraku. Apalagi saudaraku, tadi kan rumah tangga, tadi kan pekerjaan dan usaha. Apalagi saudaraku, pelayanan kita. Kalau tanpa Tuhan yang membangun pelayanan kita, kita sia-sia melayani Tuhan, Pak. Kita akan capek melayani Tuhan, karena melayani Tuhan hanya dijadwal. Karena melayani Tuhan hanya mau tampil. No. Melayani Tuhan itu dengan motivasi yang tulus kepada Tuhan, murni bahwa aku mengasihi Tuhan, maka aku melayani Engkau ya Tuhan, untuk membalas kasih-Mu kepadamu. Itu gambaran kita membangun pelayanan dan Tuhan merupakan pusat. Kita bisa melayani di tempat ini, tapi tanpa urapan Tuhan, maka ketika kita menyanyi biasa-biasa saja, tuh kering-kering saja, dan dampaknya tidak sampai ke jemaat yang mendengar. Kita bisa bermain musik bagus, tapi tanpa urapan Tuhan, itu hanya skill saudara saja yang saudara tampilkan tanpa urapan Tuhan. Kita itu adalah orang-orang yang peka secara rohani. Kita tahu dia bermain dengan skill atau dia bermain dengan urapan. Saya berharap seluruh pelan-pelan khususnya GBI Blessing Center kita melayani dengan urapan. Oleh sebab itu tempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Sebelum kau melayani Tuhan, kau berdoa kepada Tuhan, Tuhan jadikan aku berkat. Ketika aku menyanyi untuk Tuhan, bukan untuk diriku. Ketika aku bermain musik untuk Tuhan. Dan apapun pelayanan itu, kita mendapatkan upahnya. Ya, karena Bapa kita adalah Bapa yang kaya. Jangan kira saudara hanya cuma menerima tamu, saudara tidak mendapat upahnya. Kata siapa? Tuhan perhitungkan itu semua. Ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi guru sekolah minggu, apakah Tuhan tidak memperhitungkannya? Oh, itu cuma anak-anak aja kita melayani. Apakah kita tidak mendapat upahnya? Kata siapa? Semuanya sama, Tuhan akan memberikan upahnya kepada
mobil banyak, yang mewah kita bisa beli, belum tentu itu merupakan sebuah kebahagiaan. Rekening kita boleh tebal, belum tentu ada damai sejahtera. Tapi ketika Tuhan menjadi pusat kehidupan, ketika Tuhan menjadi pusat dalam kehidupan keluarga kita, maka itulah berkat yang sesungguhnya. Yang kedua, keluarga yang diberkati itu memiliki kasih dan kesatuan. Katakan bersama dengan saya, keluarga harus punya kasih, keluarga harus bersatu. Katakan bersama, 3, 2 ya. Ya. Kolose pasal ketiga ayat ke-14 berkata demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Firman Tuhan itu begitu dalam untuk menjadi sebuah makna untuk kita, bahwa Tuhan berfirman dan semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, yang menyempurnakan. Saya kasih sebuah ilustrasi saudaraku. Kalau satu lidi itu gampang untuk dipatahkan. Tetapi kalau ada 10 sapu lidi diikat bersama-sama, ketika saudara mematahkannya agak lebih sulit. Bahkan kalau sapu lidi itu ada 100 diikat, saudara mematahkannya, saudara tidak bisa mematahkan. Artinya apa, saudaraku? Kalau suami jalan sendiri, gampang untuk mudah dipatahkan. Istri jalan sendiri, gampang untuk dipatahkan. Anak jalan sendiri, gampang untuk dipatahkannya. Tetapi ketika suami, istri, anak bersatu dan diikat dengan tali kasih Tuhan, keluarga itu menjadi tangguh di dalam menghadapi sebuah badai kehidupan, sebuah masalah. Keluarga itu tidak menjadi keluarga yang cengeng dan tidak depresi karena kita bersatu, suami, istri, dan anak. Oleh sebab itu saya ingin katakan kepada saudara, keluarga kita harus bersatu seperti sapu lidi yang diikat bersama-sama. Jangan merasa kita hebat, Pak. Bu, jangan merasa ibu hebat. Yang hebat itu hanya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu rendahkan hatimu untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena tugas daripada Roh Kudus adalah berfungsi untuk menghibur dan menolong kita. Tanpa Roh Kudus, kehidupan saudara tidak ada damai sejahtera. Tanpa Roh Kudus, saudara hidup tidak penuh dengan sukacita. Ngapain saudara kalau hidup itu kita berantem terus suami dengan istri? Capek. Anak-anak juga kalau bisa melihat, aduh papa, mama, aku capek ya papa mama berantem terus. Akhirnya anak-anak gak betah. Dia cari pelarian di luar. Kalau dapatnya teman-teman yang baik, kalau dapatnya teman-teman yang buruk, saudara, bagaimana? Itu kan akibat kita kan sebagai suami dan istri tidak bisa mengekang diri kita seperti
setuju katakan amin. Saya mau jemaat di sisi adalah semangat jemaat yang bersemangat. Amin. Respon pendeta selalu harus direspon. Setuju? Ya. Kita harus dewasa rohani. Orang-orang yang dewasa rohani memiliki kasih dan punya kesatuan. Ingat saudaraku bahwa keluarga itu harus punya kasih. Kasih itu bukan hanya perasaan, bukan hanya perasaanmu. Tapi kasih itu kadang-kadang kita harus mengalah walaupun kita tidak salah. Itulah kasih. Kasih itu harusnya saudaraku bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kadang-kadang kita sulit untuk mengampuni, padahal dia yang salah. Kenapa saya harus mengampuni? Kita tidak menjalankan kasih kalau begitu. Kasih itu bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Ketika dia tergantung di kayu salib, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah kasih Yesus. Itulah teladan Yesus yang harus kita ikuti. Yang setuju katakan. Harus punya kasih. Harus punya kasih. Kalau engkau mau keluargamu diberkati. Kadang-kala itu kasih itu hanya mendengar saja. Kadang-kala ya saudara. Saya sudah menikah dari tahun 1992, 19 Desember 1992. Sekarang udah 2023, sudah 34 tahun tuh sampai per hari. Saudara boleh tanya istri saya, saudara boleh tanya anak saya. Kami bertengkar tidak ada hitungan 5 jari selama 34 tahun. Kenapa? Karena kami tahu firman, istri saya tahu firman. Dan kami tahu kalau kami bertengkar, maka berkat Tuhan itu tidak turun atas rumah tangga kami. Kami tidak mau bahwa berkat itu tidak turun. Kami mau berkat Tuhan itu ada. Maka itu kami saling. Kadang istri hanya cuma mau didengar saja. Kita sebagai suami kita harus tahu. Ya udahlah, kalau dia lagi ngomong, lagi ngoceh, udahlah kita dengerin. Lagi oke ya ma, oke, belum selesai ya ma, oke, dengerin lagi. Dia ngomong lagi setengah jam, udah selesai belum? Itu apa? Dengerin lagi, itulah kasih. Iya, kasih itu seperti itu. Kadang bapak-bapak juga emosi, lu nggak tahu gua bagaimana. Waktu dia lagi emosi, udahlah kita dengerin aja, jangan dibantah. Kalau orang marah, terus juga kita marah, itu Amerika Irak sekarang. Pasti akan terjadi perang dunia ketiga. Ayo, kasih itu bisa menahan emosi, Pak. Kasih itu bisa menahan emosi, Bu. Kalau lagi pasangan lagi tinggi, jangan juga kita ikut tinggi, ya kita merendah. Setuju katakan amin. Ya, kasih itu kita bisa menahan kata-kata kita yang bisa melukai pasangan kita. Itulah kasih. Kamu kan sayang kepada pasanganmu kan? Sayang gak? Saya tanya lah ya, satu persatu ya. Dev, kamu sayang gak sama Yosef? Sayang ya? Sayang banget, kamu sayang sekali begitu. Kalau persentasi berapa? Cepet persen atau cuma gocap? 200% dengan kebenaran. Kalau Yosef, nah jangan-jangan si Dev 200%, Yosef cuma 25%. Yosef gimana terhadap suami? Sama, berapa persen deh? Wah, kita semua kalah kalau 200. Saya aja baru 150. Kamu udah 200. Kalau udah pasangannya kita udah saling mengasihi, saling mencintai, kita tidak boleh melukai pasangan kita dengan kata-kata kita yang sia-sia. Setuju katakan amin. Kalau kita cinta, kalau kita sayang dia, kita bisa menahan diri kita untuk tidak berkata kasar. Setuju? Itulah supaya keluarga saudara diberkati. Kan mau kan keluarga saudara diberkati? Ya. Diberkati bukan secara materi saja, Pak. Bukan secara materi saja. Ketika saudara sehat, itu berkati. Ketika anak-anak saudara, wow,
peran sebagai orang tua itu juga berkat. Karena kita tidak bisa menjaga anak-anak kita 24 jam, Pak. Kita tidak bisa menjaga anak kita 24 jam tuh. Apalagi anak-anak yang mulai beranjak remaja, dia ingin tahu, dia pengen coba itu. Biasanya begitu. Kalau dia bergaul dengan baik, dengan komunitas yang baik, tentu saja akan baik. Tapi kalau dia bergaul dengan pergaulan yang buruk, bagaimana? Tuhan katakan, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Anak-anak kita, kalau dia merusak dalam hitungan 30 menit, dia bisa rusak di sana. Apakah kita bisa menjaga anak kita seperti security yang menjaga 24 jam? No. Hanya Roh Kudus, hanya Tuhan yang bisa menjaga anak-anak kita. Oleh sebab itu saya ingin katakan kepada saudara, kalau kita punya anak, doakan dia sebelum dia pergi sekolah, sebelum dia pergi kerja. Doakan dia, tumpangkan tangan kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Karena orang-orang tua itu kalau berdoa kan tulus kan. Blessing dari orang tua terhadap anak-anak kita, supaya Tuhan cover, supaya Tuhan lindungi dari pergaulan yang buruk, dari orang-orang yang jahat, supaya hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Lepas mereka dengan doa, jangan dibiarkan ketika mereka berpergi tanpa doa saudara. Yang ketiga, saudara, keluarga yang diberkati harus menjadi berkat. Matius pasal kelima ayat ke-16 berkata, demikianlah terangmu, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan katakan, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang lain. Apakah terang kita sudah bercahaya? Apakah dengan sikap kita, dengan karakter kita, kita sudah menjadi berkat untuk orang lain, saudara? Saya ingin katakan kepada saudara bahwa Tuhan itu menciptakan kita bukan seperti waduk yang tertutup. Waduk yang tertutup dia hanya menerima air, hanya ditampung saja, tidak ada aliran airnya, hanya ditampung saja. Di bak penampungan, air masuk ya sudah ditampung begitu saja. Tapi Tuhan ciptakan saudara dan saya seperti sungai yang mengalir. Artinya saudaraku, berkat yang Tuhan berikan dalam saudara, saudara harus alirkan kembali seperti sungai yang mengalir. Keluarga yang diberkati harus menjadi berkat. Jadi ketika kita menerima berkat dari Tuhan, kita tidak boleh menikmati untuk kepentingan kita sendiri, untuk perdagingan kita, hanya untuk keluarga kita. No, berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita harus kembalikan. Kita harus kembalikan lagi kepada haknya Tuhan. Itu tidak jemur-jemur saya berkata, bayar persembahan persekutuan di dalam rumah Tuhan. Itu merupakan sebuah salah satu kunci supaya saudara hidup diberkati oleh Tuhan. Tuhan katakan, beri maka
Kegelapan itu bisa diusir dengan satu lilin yang terang. Hanya satu lilin yang terang bisa mengusir sebuah kegelapan. Engkau adalah terang bagi dunia. Kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi terang. Kalau engkau menjadi garam dan terang bagi dunia ini, maka hati Tuhan begitu disenang. Saudara tahu ketika hati Tuhan sudah disenangkan, kau berdoa. Sebelum kau berdoa, Tuhan tahu apa yang sedang kau gumuli, engkau sedang rindukan. Tuhan itu tahu, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Kita bisa senang dengan itu. Apapun yang kau pilih, Tuhan itu lihat baik, pasti Tuhan akan berikan. Yang setuju katakan amin. Yuk berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari ini saudaraku, ayo mari menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Nah, keluarga yang diberkati itu adalah keluarga yang menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang hidup penuh dengan kasih dan penuh dengan kesabaran. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan adalah keluarga yang menjadi saluran berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu mari kita selalu berdoa kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, mari berkati aku dan aku mau menjadi saluran berkat untuk orang lain. Berkat yang kita terima bukan hanya kita terima untuk diri kita dan keluarga kita sendiri, tapi kita pun harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena Tuhan katakan di Kejadian pasal ke-12 ayat kedua, Tuhan akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Hari ini saya tidak akan memperpanjang khotbah saya. Tapi ada satu hal yang Tuhan taruh pada hati saya untuk mendapatkan khotbah ini. Yuk kita sama mau menjadikan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Saya undang pemain musik. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum itu mari kita nyanyikan Yesus kami puja, kami sembah. Kita tetap dalam suasana hadirat. Haleluya. Terima kasih Bapak firman yang sudah Anda sampaikan secara sederhana dan mudah dimengerti, tapi biarkan Roh Kudus menyampaikan lebih luas dan lebih dalam. Kami mau buat kami diberkati dan kami menjadi saluran berkat bagi orang yang mempunyai. Terima kasih Bapak. Engkau yang layak kami puji. Engkau yang layak kami sembah. Katakan Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah Engkau sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan Yesus kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nulitan Kamu, Sembah dan puji. sembah dan puji nulitan Kamu, sembah dan puji nulitan Kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nulitan Kamu, sembah dan puji nulitan Kamu.
roti dan daging yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Oleh sebab itu sucikan dan kuduskan seluruh pelayan Tuhan dan kami semuanya yang mengambil bagian ya Allah. Mari Bapa, urapi kami, kuduskan dan sucikan hati kami, supaya kami layak untuk menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Sebelum roti dan anggur dibagikan, saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 28 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai yang datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Silakan roti dan anggur boleh dibagikan. Mari kita nyalakan karya terbesar. Haleluya. Orang yang memakan roti dan minum anggur ini harus menguji dirinya sendiri dulu dan harus mengakui bahwa perjamuan kudus itu melambangkan tubuh dan darah Kristus sendiri. Jika tidak demikian, maka bukan berkat, melainkan hukuman Allah akan turun di atasnya. Oleh sebab itu, marilah kita mengikuti perjamuan kudus dengan pengertian yang benar, supaya kita hidup saleh dan suci di hadapan Tuhan dan akan diberkati Tuhan dengan berlimpah. Jadi hari ini, kalau hati saudara masih memiliki dendam, dari hati kecewa, benci, pahit, sulit mengampuni, di momen yang spesial ini mari kita Roh Kudus membersihkan hati saudara, disucikan, dikuduskan. Tidak lagi ada iri hati, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi benci, tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi kekecewaan. Tapi yang ada dalam hati saudara, hati yang penuh dengan belas kasihan seperti hatinya Yesus. Hatinya Yesus, hati yang mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Hatinya Yesus tidak pernah menyimpan kepahitan. Hatinya Yesus tidak pernah ada dendam. Hatinya Yesus tidak ada iri hati. Hatinya Yesus
Mari kita mengangkat tangan dengan roti di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti bersama-sama dan ingat pengorbanan dan kasih Yesus kepada kita. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan dan anggur di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengenai cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibatalkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari kita minum anggur bersama-sama dan ingat pengorbanan dan kasih Yesus kepada kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengucapkan dan katakan haleluya. Haleluya. yang telah mengingatkan kami 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberikan nyawamu Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami semuanya. Harusnya kami binasa, tapi kami menerima keselamatan kekal lewat pengorbanan
sebab itu ya Yesus, kami mau hidup lebih mengasihi Tuhan. Kami mau hidup benar, kudus di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Oleh sebab itu, kami persilakan Roh Kudus untuk memimpin jalan kehidupan kami. Dan ajar kami, selama kami hidup, kami mau menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, terima kasih juga atas panggilan kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami telah berdoa. Yang percaya katakan amin. Dan silakan duduk. Bapak dan Ibu, seperti biasa di awal bulan, di minggu yang pertama, kita akan memberikan korban persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah menyiapkannya nanti bisa bersama-sama dengan saya dan kita kerjakan. Tapi kalau yang ada yang belum menyiapkan, ya tidak apa-apa. Diberikanlah persembahan persepuluhan ini dengan hati yang benar, hati yang tulus, dengan hati yang penuh dengan kerelaan, bukan dengan hati yang terpaksa. Karena korban persepuluhan saudara tidak akan menjadi berkat ketika saudara memberi dengan hati yang terpaksa. Hati saudara rela, saudara berikan, itulah hatinya Tuhan. Ketika aku mendapatkan 100% di dalam pekerjaanku, akan aku memberikan 10% untuk pekerjaanmu di tempat ini, supaya di tempat ini bisa berjalan dengan baik. Mari Bapak dan Ibu yang sudah mempersiapkan korban persepuluhan, mari kita mengangkat tangan kita tinggi-tinggi dan kita akan berdoa sekali lagi. Inilah bentuk ketaatan hati kami sesuai dengan firman-Mu berkata Matius 3:10, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumahku, maka aku akan memberkati ladangmu, kebun anggurmu akan berbuah-buah lebat, pekerjaan usaha akan diberkati, pekerjaanmu akan diberkati, kesehatanmu akan diberkati, rumah tanggamu akan diberkati, dan engkau menjadi orang-orang yang kuat untuk tangguh menyelesaikan segala permasalahan hidup. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati persembahan persepuluhan kami ya Tuhan. 30, 60, bahkan 100 lipat ganda Tuhan berikan, bahkan lebih dari itu. Dan kami siap untuk memberikannya
ditambah dengan kolektor, total pemasukan menjadi 42.861.000, dikurangi pengeluaran sebesar 26.090.000 sehingga saldo akhir adalah plus 16.771.000. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Penuh dengan berkat Tuhan hari ini. Amin. Baik, kita akan melihat BCC News untuk 1 minggu ke depan. Kami sangat menantikan kembali kehadiran Anda untuk beribadah bersama-sama dengan kami minggu depan di jam 10 pagi. Jangan lupa kita mengajak saudara, anak, keluarga untuk sama-sama beribadah. Untuk ibadah anak BCC Kids itu akan diadakan setiap minggu ketiga, keempat, dan kelima di jam yang sama, jam 10 pagi. Demikian juga untuk ibadah Teens itu diadakan setiap minggu ketiga, keempat, dan kelima jam 10